Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniati Akbar dengan NIM 200602500010 dari kelas Pendidikan Sejarah 02. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan peninggalan prasejarah yang berada di Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu Goa Leang Maros. Kawasan Leang atau biasa dikenal dengan Taman Prasejarah Leang berada di perbukitan Cadas Kars yang memiliki ratusan gua serta sejumlah lukisan dan peninggalan manusia prasejarah yang menghuni gua tersebut pada tahun 45.500 sebelum Masehi di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan wisata sejarah yang merupakan peninggalan arkeologis yang berharga. Leang dalam bahasa lokal atau Bugis Makassar berarti gua. Dua arkeolog berkebangsaan Belanda, yaitu yang pertama kali menemukan gambar babi rusa yang sedang meloncat dengan bagian dada terpana adalah Van Heckeren pada tahun 1950. Lukisan ini terdapat di Gua Patea, berupa 5 gambar telapak tangan, 1 gambar babi rusa sedang meloncat dengan anak panah di bagian dada. Sementara di mulut gua yang tingginya mencapai 8 meter dengan lebar 12 meter terdapat alat serpi bilah serta kerang. Untuk mencapai gua ini ada 26 anak tangga yang harus ditapaki oleh wisatawan. Sementara itu, Miss Herrenpal menemukan gambar telapak tangan dengan cat warna merah di Gua Petakere yang lokasinya berada sekitar 300 meter dari Gua Petae. Memiliki semacam teras selebar hingga 2 meter. Di gua ini juga ditemukan 2 gambar babi rusa, 27 gambar telapak tangan, alat serpi bilah dan mata panah. Untuk mencapai gua ini perlu usaha lebih dengan melewati 64 anak tangga terlebih dahulu. Gua tersebut diperkirakan telah ada sejak sekitar 3000 sampai 8000 sebelum Masehi. Lokasi prasejarah tersebut menceritakan kondisi sosial seperti aktivitas harian dan sistem kepercayaan yang dianut saat itu. Sementara gambar telapak tangan diperkirakan sebagai cap tangan milik seorang anggota suku ritual potong jari. Ritual ini dilakukan sebagai tanda sure-sure atas kematian seorang terdekatnya. Warna merah terlihat mendominasi lukisan dinding tersebut. Diperkirakan pewarna yang digunakan terbuat dari bahan alami yang dapat meresap hingga ke dalam pori-pori batu dan dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Yang kedua yaitu Museum Chalio Sopeng. Museum Prasejarah Chalio Sopeng. Museum ini merupakan museum yang berada di daerah Kabupaten Sopeng yang khusus menyajikan koleksi peninggalan masa prasejarah. Museum Situs Chalio ini terletak di Kabupaten Beuru, Kelurahan Lili Rilau, kurang lebih 19 km sebelah timur kota Watan Sopeng. Di dalam museum ini sendiri dipamerkan 2 jenis temuan arkeologis, yaitu fosil hewan dan alat batu dari zaman Paleolitikum. Fosil hewan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama fosil gajah dari 3 spesies yang berbeda, yakni Stegosaurus, Elephantosaurus, dan Trigonapalus. Sedangkan yang kedua adalah fosil babi spesies Celebroneurus. 4 spesies hewan vertebrata tersebut pada dasarnya hanya ada di Kabupaten Sopeng. Diyakini sebagai hasil migrasi hewan dari Afrika ke Pulau Sulawesi.
pada fase glasiasi yang membuat jarak antara Pulau Jawa dan Sulawesi atau Palung hanya tinggal 49 km. Alat batu pada museum ini juga terdiri dari dua jenis, yakni masif dan toalin. Alat batu masif biasanya berusia lebih tua dan berukuran lebih besar dengan pemangkasan yang masih kasar. Alat batu masif biasanya berupa kapak genggam, kapak penentak, kapak perimbas, dan pahat genggam, serta serpih yang berukuran besar. Sedangkan toalin biasanya berusia lebih muda dan tidak jauh berbeda dengan alat Mesolitikum di gua-gua prasejarah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gajah bisa berenang selama 1 hari dengan jarak 49 km karena perbedaan keadaan alam antara Sulawesi dan Jawa yang saat itu menyatu dengan Kalimantan, Sumatera, dan Kepulauan Asia Tenggara, membuat hewan-hewan tersebut berevolusi menjadi spesies yang berbeda dengan spesies gajah di daerah lain. Koleksi tersebut dipamerkan pada sebuah vitrin. Vitrin diletakkan membentuk huruf U. Setiap jenis koleksi diletakkan di vitrin yang berbeda. Berikut ini susunan vitrin berdasarkan koleksinya. Vitrin 1, koleksi alat batu masif seperti kapak genggam, pahat genggam, kapak perimbas, dan kapak penentak. Vitrin 2, koleksi terdiri dari flakes dari jenis masif maupun toalin. Vitrin 3, koleksi flakes dari jenis toalin. Vitrin 4, koleksinya terdiri dari alat kayu Neolitikum seperti alat penara, alat pemukul, dan alat pembela. Vitrin 5, vitrin ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian atas dan bawah. Vitrin atas memamerkan koleksi berupa fosil hewan, tidak jauh berbeda dengan bagian bawah yang juga memamerkan koleksi serupa. Hanya saja pada bagian bawah juga terdapat koleksi fosil. Vitrin tengah, vitrin tengah terletak di bagian tengah ruangan pameran dan diapit dengan 5 vitrin yang dijelaskan sebelumnya. Vitrinnya terlihat lebih besar dibandingkan vitrin-vitrin lainnya. Koleksi yang dipamerkan adalah fragmen Archidioscodon celebensis ditemukan pada tahun 1979 sampai 1985 pada lapisan Pleistosen yang kurun waktu sekitar 1.500.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, Bontocani Bone. Penelitian prasejarah di Sulawesi Selatan utamanya dimulai sejak terbitnya hasil peneliti dari dua orang naturalis bersaudara asal Swiss, yaitu Paul dan Fritz Saracen pada tahun 1902 sampai 1903 di daerah Lamoncong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Setidaknya penelitian inilah yang menjadi pematik maraknya penelitian prasejarah di Sulawesi Selatan. Tidak tanggung-tanggung, penelitian terkait masa prasejarah di kawasan Bontocani sudah hampir 1 abad dimulai oleh Paul dan Fritz Saracen 1902 sampai 1903. Kemudian menyusul Van Steyn-Challevelens 1933, Van Henkeren 1937, Willems 1939, Seujono dan Mulvaney 1969, I. C. Glover 1973, dan Bellon 1976, serta masih banyak arkeologi dari Indonesia lain setelahnya, yaitu Nur pada tahun 2000. Semua penelitian tersebut menyangkut budaya Toala yang dicirikan oleh kebudayaan yang berkembang di gua-gua dengan bentuk artefak berupa alat serpi bilah, alat tulang, alat kerang, serta
lukisan pada dinding gua. Kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang ternyata menyimpan banyak sejarah masa lampau. Bahkan kebudayaan-kebudayaan manusia purba pada masa itu masih bisa dijumpai di beberapa lokasi tertentu. Ada beberapa tempat di kawasan Bontocani Bone yang diyakini menjadi peninggalan prasejarah, di antaranya Ceruk Capak Lombo 1 merupakan salah satu situs yang memiliki potensi arkeologi. Panjang gua sekitar 3 meter dengan lebar 7 meter. Arah hadap ceruk barat laut yang dibatasi dengan lereng vegetasi tumbuhan liar. Kondisi lantai di sebelah timur darat dan permukaan gua didominasi oleh tanah, sedangkan di sebelah barat permukaannya adalah batu. Potensi arkeologi yang ditemukan pada permukaan tanah antara lain artefak batu yang terdiri dari batu inti, serpi, tatal, dan mata panah. Temuan lainnya adalah gigi, tulang binatang, serta singkapan batu yang mengandung hematite. Kemudian Gua Balamati. Gua Balamati merupakan salah satu gua yang sangat memiliki potensi arkeologi. Hal tersebut terlihat dari sebaran temuan yang berada di permukaan. Arah hadap gua di sisi barat laut yang dibatasi dengan jalan menuju pusat desa, area persawahan, dan sungai Lakojang. Gua ini memiliki ceruk dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 7-15 meter. Ceruk tersebut memiliki lantai yang bertingkat. Tingkat pertama memiliki permukaan tanah yang datar dan banyak mendepositkan artefak batu, tulang binatang baik yang tidak terbakar maupun yang terbakar. Di lantai ini pula terdapat breksi atau endapan batu kapur, kerang yang mensedimentasikan artefak batu berupa serpi dan mensedimentasikan kerangkal sungai. Lantai kedua memiliki permukaan tanah yang lebih miring dan didominasi dengan berangkal batu gamping. Hal ini menghubungkan menuju pintu gua. Selanjutnya, pada langit-langit gua ditemukan goresan berpola yang dicurigai sebagai goresan artifisial. Pola goresan tersebut sangat tidak jelas karena tertutupi lumut dan lubang-lubang kecil yang terbentuk secara alami. Intensitas cahaya pada mulut gua-gua yang sangat baik. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai gua ini yaitu selama 5 menit dari jalan desa. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.